Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Sandy Hermawan. Saya adalah mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, teman-teman semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dahlan Hasim. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang macam-macam asas-asas pendidikan dan juga pengertiannya. Lalu bagaimana juga cara kita untuk menerapkan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Oke, di sini asas-asas pendidikan ini terbagi menjadi 6 ya. Ada 6 asas pendidikan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, di sini ada asas semesta, menyeluruh dan terpadu, teman-teman. Ya. Semesta maksudnya itu pendidikan yang diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh maksudnya pendidikan harus mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Nah, terpadu artinya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Nah, asas semesta menyeluruh dan terpadu yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia ya, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Itu untuk asas semesta menyeluruh dan terpadu yang pertama. Lalu yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat. Istilah belajar sepanjang hayat erat dikaitkan dengan istilah pendidikan seumur hidup. UNESCO Institute for Education menetapkan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus apa? Yang pertama, meliputi seluruh hidup setiap individu. Yang kedua, harus mengarahkan kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Lalu yang ketiga, harus bertujuan, yang akhirnya itu adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu. Nah, lalu yang keempat ada harus meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. Nah, yang terakhir, mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk formal, non-formal, dan informal. Nah, ada dua misi ini yang diemban dalam proses belajar mengajar berdasarkan latar pendidikan seumur hidup, yaitu pembelajaran peserta didik dengan efisien dan efektif dan serentak. Dengan itu meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis belajar sepanjang hayat. Itu untuk yang kedua ya, asas belajar sepanjang hayat. Lalu ada yang ketiga, asas tanggung jawab bersama. Nah, kegiatan dalam proses pendidikan haruslah selalu didasarkan pada asas tanggung jawab. Karena kegiatan apapun yang dilakukan dalam pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan, yakni membimbing dan mendidik para siswa agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Aktualisasi dari pengembangan dan penerapan asas tanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan akan tercermin dalam pemilihan dan penetapan materi, metode, strategi, pelaksanaan, hubungan antar guru dan siswa, sampai pada evaluasi harus berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran itu. Oke, yang selanjutnya ada asas manfaat adil dan merata. Pendidikan yang diselenggarakan harus berguna bagi peningkatan hidup manusia dan masyarakat. Sementara asas adil dan merata maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Nah, lalu ini ada yang kelima, ada asas Tutwuri Handayani.
Ingarso Sung Tulodo ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Ini adalah ajaran kepemimpinan Ki Hajar Dewantara ya. Ingarso Sung Tulodo artinya Ingarso itu di depan atau di muka, Sun berasal dari kata ingsun yang artinya saya, lalu Tulodo berarti tauladan ya. Jadi makna dari Ingarso Sung Tulodo itu adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga yang harus dipegang teguh oleh seorang guru atau pendidik adalah kata suri tauladannya. Oke, setelah Ingarso Sung Tulodo ada apa lagi? Di sini ada ing madyo bangun karso. Nah, ing madyo artinya di tengah-tengah, membangun berarti membangkitkan atau mengunggah, dan karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat ya. Jadi makna dari kata ing madyo bangun karso adalah seorang di tengah kesibukannya, seseorang yang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau mengunggah semangat. Nah, karena itu seseorang juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi di lingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk keamanan dan kenyamanan. Oke, masih di asas tuturi handayani. Demikian pula juga dengan yang terakhir nih, tuturi handayaninya. Tuturi itu artinya mengikuti dari belakang, dan handayani itu berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat ya. Sehingga arti tuturi handayani ini ialah seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dorongan moral ini sangat dibutuhkan ya oleh orang-orang di sekitar kita, membutuhkan motivasi dan juga semangat gitu. Oke, lanjut ya ke asas yang terakhir di sini, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari dua asas tuturi handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, dan organisator dan sebagainya. Nah, pendidik juga diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Mungkin itu ya asas-asas yang ada dalam asas pendidikan. Lalu bagaimana penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama ada pendekatan komunikasi oleh guru. Dewasa ini masih terdapat kecenderungan bahwa peserta didik masih terikat oleh penggunaan komunikasi satu arah dalam kegiatan pembelajaran dengan mengandalkan metode ceramah ya. Dalam komunikasi yang demikian, pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi dari peserta didik. Nah, lalu yang kedua adalah masalah tujuan belajar. Yang B ya, ada masalah tujuan belajar sebagaimana dikemukakan pada bagian yang pertama tadi, yang A, kemajuan ilmu, DNA, teknologi yang amat pesat menuntut orang untuk belajar secara terus-menerus sepanjang hayatnya. Sehubungan dengan hal itu, tujuan belajar yang learning to know juga dan learning to do saja ternyata belum cukup, teman-teman. Oleh karena itu, kemajuan teknologi, terutama kemajuan transportasi dan komunikasi, membuat dunia semakin sempit sehingga intensitas interaksi antar manusia semakin tinggi tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, ras, dan asal-usul. Sehubungan dengan itu tadi, tujuan belajar sudah harus diperluas dengan menambah learning to live together. Seharusnya akibat kemajuan ilmu ini dan teknologi juga yang berimplikasi ya pada perubahan lapangan pekerjaan, mengakibatkan apa yang dipelajari hari ini belum tentu sesuai dengan tuntunan
lapangan kerja yang berubah pada beberapa tahun berikutnya. Untuk itu tujuan kegiatan pembelajaran perlu diperluas lagi. Oke teman-teman semuanya, itu saja sedikit pemaparan dari saya tentang asas-asas pendidikan dan bagaimana cara penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih, saya Muhammad Sandi Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.